Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan modul 3 kegiatan belajar 1, yaitu merancang penelitian tindakan kelas yang terdiri atas 5 anggota kelompok. Pertama, Bu Eka, kedua Bu Farah, ketiga Bu Kokimatun, keempat Bu Ratna, dan kelima Bu Yulia. Presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Farah. Adapun langkah-langkah perencanaan penelitian tindakan kelas secara operasional yaitu ada 4 langkah, ada identifikasi masalah, menganalisis masalah, perumusan masalah, dan pengembangan alternatif tindakan. Di dalam suatu masalah, ada seorang yang akan tanggap terhadap masalah yang dihadapinya. Itu berarti orang akan peka terhadap apa yang dihadapinya. Sedangkan ada beberapa orang atau kita sebagai pendidik tidak menemukan masalah dalam kelas, dalam suatu pelajaran atau pembelajaran. Nah, kita sebagai guru harus peka terhadap masalah, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran. Kadang ada guru yang tidak menyadari bahwa masalah yang terjadi di dalam kelas tentunya harus dibantu agar dia sadar bahwa ia mempunyai masalah. Beberapa contoh masalah yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran sekolah. Sebelum menentukan apa sih masalah yang biasa kita temukan, nah, kita harus tahu tujuan utama dilakukannya PTK atau penelitian tindakan kelas itu untuk apa. Nah, PTK atau penelitian tindakan kelas dilakukan agar kita sebagai pendidik mampu melakukan perbaikan pembelajaran melalui penelitian pendidikan kelas. Berikut adapun beberapa masalah dalam pembelajaran. Interaksi dalam pembelajaran. Contoh dalam interaksi pembelajaran yaitu adanya siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelas, atau ada siswa yang terpaksa menjawab tetapi jawabannya tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh guru. Ada pula masalah di dalam prestasi belajar siswa. Misal nilai yang dicapai siswa dalam mata pelajaran kurang memuaskan atau tidak memenuhi KKM. Terus masalah selanjutnya yaitu masalah disiplin belajar. Contoh dari masalah disiplin belajar, biasanya ada beberapa siswa mungkin dalam kelas ibu bapak sekalian, ada 2 atau 3 anak yang tidak rajin atau tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru. Atau saat dalam mengajar, kita menemukan siswa yang tidak memperhatikan guru dalam menjelaskan pelajaran. Dia asik dalam bermain sendiri. Nah, ada pula beberapa siswa yang mengantuk saat diberi penjelasan. Itu akan menjadi masalah yang kita peroleh dalam pembelajaran. Mungkin tidak hanya dari siswa masalah yang ada di dalam kelas, ada pula masalah yang berawal dari seorang guru. Misalnya, kita sebagai guru tidak puas dengan diskusi hari ini. Karena apa? Oh, siswanya tidak ada interaksi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Mungkin tidak adanya penggunaan gambar-gambar audiovisual dalam berkelompok dan lain sebagainya.
Nah, itu nanti akan dapat menjadi latar belakang kita dalam membuat suatu PTK atau penelitian tindakan kelas. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Bu Ratna tentang identifikasi masalah. Baik, langkah yang pertama memilih masalah untuk diatasi melalui PTK yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan refleksi untuk mendiagnosis pembelajaran yang kita kelola. Yang kedua, melihat hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, melakukan diskusi dengan teman sejawat, kepala sekolah, atau dosen oleh PTK. Selanjutnya, kriteria untuk menguji masalah layak untuk diatasi melalui PTK, yaitu yang pertama, jangan memilih masalah yang tidak Anda kuasai. Kedua, ambillah topik yang skala kecil dan relatif terbatas. Yang ketiga, pilih masalah yang paling penting. Keempat, dapat dikerjakan secara kolaboratif. Dan yang kelima, kaitkan masalah PTK dengan prioritas rencana pengembangan sekolah. Ini adalah contoh masalah PTK. Yang pertama, ini ada 2 contoh. Yang pertama, Anda merasa bingung karena nilai ulangan siswa pada pelajaran IPS, mata pelajaran yang Anda ajarkan selalu rendah, rata-rata kurang dari 40. Ini hampir terjadi setiap kali ulangan. Apabila Anda mengajukan pertanyaan, siswa tampak ragu-ragu dan bingung, dan kalau menjawab tidak sesuai dengan keinginan Anda. Yang kedua, contoh masalahnya, Ibu Siti, guru matematika di SMP, sudah lama merasa menghadapi masalah karena siswa tidak tertarik pada pelajarannya dan menganggap pelajaran matematika paling sukar. Setiap masuk kelas, banyak siswa di kelas tersebut yang tidak hadir dengan alasan yang tidak masuk akal. Itu adalah beberapa contoh masalah yang perlu diidentifikasi. Untuk selanjutnya, yaitu menganalisis masalah yang akan dijelaskan oleh Mbak Bu Ida. Ya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu menganalisis masalah. Menganalisis masalah dalam penelitian tindakan kelas adalah merupakan langkah yang harus dilakukan guru setelah melakukan identifikasi masalah. Menganalisis masalah adalah mengkaji sebuah permasalahan guna meneliti masalah tersebut secara mendalam pada suatu persoalan untuk memperoleh hasil tertentu. Di sini ada beberapa cara melakukan analisis masalah. Yang pertama adalah merenungkan kembali masalah tersebut dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang Anda jawab sendiri dengan tujuan untuk melihat introspeksi diri. Ini ada beberapa pertanyaan untuk diri sendiri. Yang pertama yaitu, apakah dalam menjelaskan materi saya menggunakan bahasa yang cukup jelas? Yang kedua yaitu, apakah saya menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti oleh siswa? Yang ketiga yaitu, apakah dalam menjelaskan saya menggunakan contoh yang cukup? Dan masih banyak lagi, bisa dilihat di 3.8. Untuk yang kedua yaitu melakukan wawancara langsung kepada siswa semisal memiliki nilai rendah. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, mengapa nilai ulanganmu kurang bagus? Yang kedua yaitu, apakah kamu mengerti apa yang dijelaskan oleh guru? Yang ketiga yaitu, apa yang sukar ditangkap dari penjelasan guru? Dan masih banyak lagi, bisa dilihat di modul halaman 3.9. Yang terakhir yaitu menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan hasil belajar siswa. Ada beberapa pertanyaan, bisa dilihat juga di 3.9, yaitu apakah PR yang saya berikan kepada siswa dipersiapkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, kita akan ambil contoh yang dari identifikasi masalah yaitu tentang 3.1. Nah, di sini juga dianalisis atau melanjutkan menganalisis dari contoh yang 3.1 yaitu halaman 3.10, bisa dibaca itu contoh 3.8. Ya, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Ibu Eka.
Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar tentang merumuskan masalah. Setelah melakukan analisis masalah dan menemukan penyebab masalah, selanjutnya kita akan merumuskan masalah pembelajaran yang kita hadapi dalam bentuk masalah penelitian. Berdasarkan akar penyebab masalah, kita dapat merumuskan masalah pembelajaran dalam bentuk masalah atau pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya dalam PTK. Sehubungan dengan itu, rumusan masalah dibuat dalam bentuk kalimat tanya, mengandung aspek yang akan diperbaiki dan upaya memperbaikinya. Selanjutnya di sini ada contoh masalah. Karangan siswa tidak pernah dibahas dan diberi masukan atau saran perbaikan. Yang kedua, siswa langsung disuruh mengarang dan hasilnya dikumpulkan tanpa menerapkan langkah-langkah tahapan dalam menulis. Nah, dari masalah tersebut kita bisa merumuskan masalah seperti bagaimana cara menerapkan langkah-langkah menulis agar dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa SMA. Seperti itu rumusan masalahnya. Dan selanjutnya tentang mengembangkan alternatif tindakan akan dijelaskan oleh Ibu Yulia. Saya akan menjelaskan tentang mengembangkan alternatif tindakan. Jadi, mengembangkan alternatif tindakan itu artinya kita memikirkan bagaimana caranya mengatasi suatu permasalahan yang terjadi. Jadi, di sini dengan kata lain kita harus mencoba mencari jawaban sementara dari suatu permasalahan tersebut. Jawaban sementara tersebut disebut hipotesis. Dalam hal ini disebut dengan hipotesis tindakan. Jadi dengan adanya hipotesis tindakan ini, kita dapat mengembangkan berbagai alternatif tindakan. Hipotesis tindakan sendiri itu merupakan suatu perkiraan tentang tindakan yang diduga dapat mengatasi permasalahan, mengatasi suatu permasalahan. Yang dapat dilakukan dalam mengembangkan alternatif tindakan yaitu 1. Mengkaji berbagai teori dan hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang kita hadapi. Yang kedua, berdiskusi dengan teman sejawat dan pakar bidang ilmu yang relevan. Yang ketiga, mengingat kembali pengalaman kita dalam menangani masalah serupa. Jadi, ini ada suatu contoh masalah. Jadi, bagaimana cara membuat penjelasan lebih mudah dipahami, mengaktifkan siswa dan menggunakan alat peraga sehingga mampu meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran IPS. Jadi, hipotesis yang pertama, apabila dalam menjelaskan materi IPS, guru menerangkannya disertai dengan memberikan contoh-contoh konkret, menggunakan alat peraga yang sesuai, tidak menggunakan kata-kata asing yang sulit dipahami siswa, serta memberi kesempatan bertanya dan berdiskusi kepada siswa, maka pemahaman siswa akan meningkat. Itu hipotesis yang pertama. Kemudian, hipotesis yang kedua, apabila guru menggunakan kata-kata asing dan menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, disertai contoh-contoh konkret yang bila perlu menggunakan alat peraga, kemudian siswa diberi tugas mencari contoh lain dari lingkungannya sendiri dan mendiskusikan masalah dalam kelompok, maka pemahaman siswa akan meningkat. Dari kedua alternatif tersebut diasumsikan akan mampu meningkatkan prestasi siswa jika dikerjakan dengan benar. Tetapi dalam menentukan tindakan dari suatu permasalahan tersebut, seorang guru ini tuh bisa memilih salah satu dari alternatif tindakan tersebut dari hipotesis 1 dan 2 atau juga dapat menggabungkan hipotesis tersebut sehingga menjadi tindakan alternatif yang baru seperti itu. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami, di mana dalam merancang suatu penelitian tindakan kelas ada langkah-langkah dan ada pengembangan alternatif tindakan. Biar mudah dipahami, contoh dari identifikasi, kemudian
analisis dan alternatif tindakan. Ini saya ambil dari salah satu PKP ya, sebagai tugas akhir nanti. Di dalam PKP atau PDK itu pertama menceritakan kondisi ideal, karena pembelajaran matematika fokusnya cerita ini. Pembelajaran matematika merupakan yang ideal seperti apa. 2 paragraf saja cukup. Kemudian intinya di sini yang kita pelajari tadi, yang saya blok merah ini namanya identifikasi masalah. Ya, contoh, nih, berdasarkan hasil observasi langsung pembelajaran matematika terhadap siswa kelasnya ini di Jember Lor 6 waktu itu diperoleh bahwa hasil belajar siswa sangat rendah. Nah, yang saya blok ini adalah akar masalahnya, hasil belajar siswa sangat rendah. Nah, indikatornya apa? Buktinya kita menilai hasil belajar rendah, baru kita deskripsikan buktinya. Dari 29 siswa, 21 siswa diantaranya mendapatkan nilai 30-69, artinya di bawah KKM itu sebanyak 21 siswa, berarti 70 sekian persen belum tuntas. Yang tuntas hanya 8%. Nah, ini berarti indikator hasil belajar rendah, dilihat dari nilai ulangan hariannya. Nah, yang saya blok biru ini namanya analisis masalah. Nah, ini tadi hasil belajarnya rendah. Disebabkan kenapa? 1. Mata pelajaran matematika tidak dikuasai, tidak disukai dan kurang diminati. Ini dari aspek materinya, terlalu sulit. 2. Dari proses pembelajarannya, guru menyampaikannya menggunakan ceramah saja. 3. Dari aspek siswanya, ya hanya diajarkan materi perkalian melalui hafalan. 4. Dan seterusnya. Siswa hanya duduk mendengarkan dan seterusnya. Ini namanya penyebab atau analisis masalah. Kita sajikan juga di bab 1. Dari penyebab itu maka dirumuskanlah alternatif solusi atau alternatif tindakan tadi. Tindakannya ini, oleh karena itu peneliti menerapkan strategi cut short, karena tadi kan masalahnya terkait dengan strategi belajar dan media belajar. Yang cocok untuk itu dan materi itu adalah cut short. Cut short ini kan misalnya siswa diberikan kartu ya, kartu kemudian mereka berpasang-pasangan menempel di depan di papan tulis terkait dengan materi operasi perkalian ya, terkait dengan materi itu tadi. Nah, di dalamnya ini pembelajarannya tidak hanya ceramah saja, menarik akhirnya. Kemudian ada medianya berupa kartu-kartu, itu sebagai alternatif pemecahannya. Kemudian dijelaskan ini, peneliti memilih ini kenapa, alasannya apa, jadi itu ya. Terus paragraf selanjutnya yaitu keunggulan strategi ini apa, keunggulannya apa, kelebihannya, kenapa memilih itu. Baru ketemulah judulnya, ini judulnya. Peningkatan hasil belajar matematika, materi pokok, operasi perkalian melalui strategi cut short pada siswa kelas 2 dan seterusnya. Nah, jadi masalahnya hasil belajar, materinya operasi perkalian, alternatif tindakannya strategi cut short. Jadilah judul. Nah, rumusan masalahnya seperti ini karena hanya hasil belajar ya satu saja cukup. Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika dan seterusnya gitu aja. Kalau 2 ya 2 sih, dua. Bagaimana 1 aktivitas belajarnya, 2 hasil belajarnya. Jadi gitu. Kalau di sini 1, nanti di bab 4 ya menjabarkan hanya hasil belajarnya saja. Jadi seperti itu. Tujuan, manfaat dan seterusnya saya kira sudah paham semua. Ini secara globalnya dan menjawab beberapa pertanyaan tadi. Saran saya mulai sekarang mencoba mengidentifikasi masalahnya apa di kelas Bapak Ibu semua. Kemudian penyebabnya apa, tentukan alternatif solusinya apa. Buat judul sendiri yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang nyata. Jangan nanti waktu mengajukan judul PKP dapat dari kakak kelasnya atau dapat dari Google. Karena saya yakin ketika diupload PKP itu pasti ditolak kalau ada kesamaan judul. Ya,
silahkan cari buku terkait dengan pemilihan alternatif tindakan tadi. Judul pengarangnya Silberman, ya. Silberman. Judul bukunya 101 Strategi Pembelajaran Aktif. Nah, mahasiswa biasanya ketemu masalahnya, ketemu penyebabnya, tapi bingung untuk menentukan ini pakai strategi apa ini kalau masalahnya seperti ini, penyebabnya seperti ini, bingung. Nah, di situ ada 101 strategi aktif. Artinya, kalau satu saja dijadikan judul PKP, itu kan ada 101 judul PKP atau PTK. Jadi tidak usah bingung nyari judul, gitu ya. Semakin unik judulnya semakin bagus. Jadi tidak sama kayak yang kakak kelasnya yang sudah-sudah. Itu ya. Saya kira sudah jelas semua dan semoga bermanfaat. Selamat menyiapkan menu berbuka puasa ya. Mohon maaf apabila ada kata dan sajian yang kurang berkenan. Semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.